Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'atun wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwah wal akhwat khasatan lit-tullab a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah في هذه الليلة المباركة ليلة الخميس في الأسبوع الثاني في هذا الشهر نوفمبر 2025 فنستطيع أن نلتقي بكم في هذا المجلس المبارك في هذا المسجد السنة لا لأجل آخر إلا نتعلم معا هذا الكتاب كتاب العلم أعزني الله وإياكم جميعا. Di malam yang berbahagia ini, pertama-tama senantiasa marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga kita masih terus bisa menunaikan kewajiban yang diwajibkan. Baru kita selesai menunaikan salat maghrib berjamaah, kemudian kita lanjutkan aktivitas yang luar biasa, aktivitas al-mubarakah, aktivitas berada di dalam taman daripada taman surga Allah Subhanahu wa taala yang istimewanya sebagaimana Nabi SAW bersabda, wa majtama qaumun fi baitin min buyutillahi ta'ala yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa afathumul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan tidaklah sebuah kaum berkumpul di salah satu rumah daripada rumah Allah, fi baitin min buyutillah, dari salah satu masjid daripada masjid Allah, tidak lain dan tidak bukan mereka di sana membaca Al-Qur'an, mempelajari Al-Qur'an, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tidaklah diberikan kepada mereka kecuali keistimewaan berikut ini. Yang pertama, illa nazalat alaihimus sakinah. Allah berikan sakinah, ketenangan dan ketentraman jiwa pada mereka. Wa ghasyiyatuhumur rahmah. Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada mereka rahmat. Wa afathumul malaikah, dan Allah jadikan malaikat-malaikat Allah mengitari mereka. Untuk apa? Mendoakan kebaikan bagi mereka, mendoakan ampunan bagi mereka. Kemudian yang paling istimewa, wa dzakarahumullahu fiman indah. Allah menyebut di hadapan para malaikatnya. Fulan menuntut ilmu di masjid Allah Subhanahu wa taala. Azani Allah wa iyyakum jami'an. Dengan kenikmatan dan keistimewaan yang telah disebutkan,
Semoga menjadi pembakar semangat bagi kita semua untuk terus mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita semuanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid." Salawat dan salam terhaturkan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabi Agung, Nabi besar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teruntuk istri-istri beliau, keluarga beliau, para sahabat beliau, para tabi'in wa atba'uhum, dan semua yang berusaha derek beliau sallallahu alaihi wasallam hingga yaumil qiyamah. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, terkhusus para santri Ma'had As-Sunnah yang semoga senantiasa diberikan hidayah dan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, dan secara umum kepada jamaah sekalian serta para pemirsa dimanapun berada yang mengikuti kajian ini. Kita akan melanjutkan pembahasan Kitabul Ilmi, yang mana kita membaca secara rutin biiznillah setiap hari Rabu kedua setiap bulannya Kitabul Ilmi li Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Kita masih pada bab yang kedua, yaitu al-asbabul mu'inatu ala talabil ilmi, sebab-sebab yang mendukung, yang membantu seorang di dalam menuntut ilmu. Telah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Yang pertama adalah at-taqwa. Kemudian yang kedua adalah apa? Awalan at-taqwa. Kemudian as-tsani. Sudah apa belum? Apa yang kedua? As-tsani yang kita bahas pertemuan yang lalu. Al-mutsabaratu wal istimraru ala talabil ilmi, konsisten dan terus menerus di dalam menuntut ilmu. Ya, menuntut ilmu agama ya merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talabul ilmi fariidhatun ala kulli muslimin." Menuntut ilmu merupakan kewajiban bagi setiap muslim, muslim yang laki-laki maupun muslim yang perempuan. Sampai kapan? Ilal mamat, sampai ya hatta ya'tiyakal yakin, sampai ajal menjemput kita. Ya, kita menuntut ilmu dan ilmu. Apabila disebutkan tentang ilmu dan ilmu, yang dimaksud di sana adalah maqala Allah wa qala Rasul. Apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dan apa-apa yang Rasulullah sabdakan. A'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Dan pembahasan tersebut yang kedua yaitu al-mutsabaratu wal istimraru ala talabil ilmi, kita membahas masih dapat separuh, yaitu apa? Konsisten dan terus menerus di atas menuntut ilmu. Terakhir kita membaca sebuah kisah di antara para sahabat atau ulamanya para sahabat yang begitu memberikan contoh di dalam menuntut ilmu agama yang membutuhkan effort yang sangat tinggi, yang padahal dia juga termasuk ahlul bait, ya, keluarga dekat Rasulullah SAW, ibnu ammi Rasulullah SAW. Ini pembahasan terakhir yang kita bahas, yaitu kisahnya siapa? Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Ya, kita ulang lagi dari kisah tersebut. Bagaimana kisah beliau memberikan contoh, mengajarkan kepada kita bahwa menuntut ilmu agama membutuhkan konsisten, ya, terus menerus, atau bahasa anak sekarang apa? Effort, usaha yang
tinggi, tidak bermalas-malasan, tidak berleha-leha, tidak bermain-main. Maka kami ingatkan terutama ya yang rumahnya jauh, datang jauh dari Maluku ke Blitar, ke kampung, ternyata pindah bermain. La haula wala quwata illa billah. Ya. Kalian sudah tunjukkan effort kalian, tinggalkan kamu halaman kalian. Maka ketika sampai di sini, bagaimana itu diperjuangkan terus. Fa idza azamtum fatawakkalu 'ala Allah. Kamu sudah berazam. Kamu berangkat dari rumah ke Penataran, ke As-Sunnah mau ngapain? Menuntut ilmu. Sampai sini sudah. Menuntut ilmu. Tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Jangan ikuti mungkin ada yang mengajak kepada hal-hal yang tidak baik. Azani Allah wa iyyakum jami'an. Wa huwa qailun fa'atawassadu ridai ala babihi. Ya, suatu waktu Abdullah bin Abbas ini ingin mencari sebuah hadis. Ya, sekarang kita enak. Pengen ngafalin hadis 40, tinggal menghafalkan Arba'in An-Nawawi. Udah dapat 40 hadis. Dulu para sahabat harus mencari kesana kemari. Karena masing-masing sahabat kadang memiliki hadis masing-masing. Tidak semua sahabat mengerti hadis tersebut. Mereka saling bertanya, saling menuntut ilmu. Abdullah bin Abbas ini tahu ada seorang sahabat yang lain yang mempunyai sebuah hadis dari Rasulullah SAW yang Abdullah bin Abbas belum tahu. Maka dia datang ke rumahnya pada waktu itu siang hari. Ya, kebetulan sang pemilik rumah sudah istirahat di dalam rumahnya. Maka radhiyallahu taala anhuma mengisahkan fa'atawassadu ridai ala babi. Maka aku menggelar ya ridai, kainku, bisa sarung, bisa surban, ya ala babi, di depan pintunya. Ya di depan pintunya, di samping pintu. Sementara itu tastafirrur riyah alayya minat turab. Angin berembus begitu kencang. Kita bisa bayangkan ya kehidupan pada waktu itu di Mekah, Madinah, padang pasirnya asli. Kalau sekarang di dekat Masjidil Haram, di dekat Masjid Nabawi, hotel yang banyak ya. Kalau dulu ya beneran, ya rumahnya kecil-kecil dan padang pasirnya jelas. Sehingga berhembus angin membawa debu, ya, otomatis ya menerpa Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala. Fayaruju fayaqul. Ya, ketika mungkin beberapa waktu kemudian sahibul bait itu keluar dan terperanjat, kaget. Fayaqul ya bana ammi Rasulillah ma jaa bik. Wahai anak paman Rasulullah. Karena Abdullah bin Abbas adalah sepupunya Rasulullah SAW. Wahai anak paman Rasulullah, apa yang membuat engkau datang kemari? Ada apa gerangan engkau hadir di sini? Ala arsalta ilayya fa'atika. Harusnya kamu itu nyuruh orang, aku pasti akan datang ke rumahmu. Masyaallah. Apa kata Abdullah bin Abbas? Fa'aqulu ana ahaqqu an atika. Aku yang lebih berhak untuk mendatangi panjenengan, mendatangi sampean, mendatangi anda wahai sahabat. Fa'as'aluhu anil hadis. Maka aku bertanya tentang sebuah hadis. Masya Allah. Ini bagaimana Abdullah bin Abbas seorang ulamanya para sahabat. Dikisahkan di dalam kitab sejarah yang lain bahwa kalaulah di kota Mekah di era zamannya Abdullah bin Abbas
tidak ada sesuatu yang dibanggakan, maka Abdullah bin Abbas ini adalah sesuatu yang bisa dibanggakan. Karena majelisnya Abdullah bin Abbas ini luar biasa. Sehingga beliau yang awal mula membuat, kalau bahasa sekarang itu kurikulum. Waktu pelajaran hadis, fadhal masuk kelas hadis. Jadi murid-murid yang belajar hadis masuk. Ganti waris, yang hadis keluar, yang belajar waris masuk. Ganti tafsir, yang belajar tafsir masuk gantian. Karena kalau nggak begitu, penuh sesak rumahnya Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala. Maka disebutkan bahwa apabila tidak ada sesuatu yang membanggakan di Mekah pada waktu itu, di eranya Abdullah bin Abbas, maka cukuplah bagaimana ya Abdullah bin Abbas membanggakan, mengharumkan kota Mekah pada waktu itu. Azani Allah wa iyyakum jami'an. Dan banyak sekali sebuah kejadian bahwa Abdullah bin Abbas merupakan ulamanya para sahabat. Di saat para sahabat yang lain tidak mengetahui suatu hal, Abdullah bin Abbas memahami hal tersebut. Azani Allah wa iyyakum jami'an. Tapi bagaimana tadi effortnya mencari ilmu? Rela menunggu sang guru ya di depan pintunya sampai diterpa angin bersama debu. Bayangkan siang hari panas-panas ya. Nah kita di kelas ya, kelasnya nyaman, gurunya ada, tinggal belajar, ustadznya menjelaskan, kalau nggak ngobrol sendiri tidur. Ada yang begitu? Santri as-sunnah bagaimana? Ya, insya Allah tidak. Insya Allah tidak. Kok tahu Ustaz? Ya 3 tahun yang lalu saya kan pernah ngajar di sini setiap hari Rabu ya. Di angkatannya siapa ya sekarang masih ada? Udah habis ya. Udah lulus semua. Masya Allah. Insya Allah kalau anak-anak sunnah itu kalau belajar semangat ya kan. Contohnya malam ini tidak ada yang ngantuk, Masya Allah. Di kelas juga demikian. Ya kalau ustaznya lagi jelaskan, ya perhatikan. Ya nggak boleh ngobrol sendiri apalagi tidur. Nah, azani Allah wa iyyakum jami'an. Wa hakadha. Ya, kemudian Syekh Ibnu Utsaimin memberikan komentar akan kisah tersebut. Fa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu tawadhu'a lil ilmi fa rafa'ahu Allah bi. Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu begitu tawadhu'nya di dalam menuntut ilmu. Ya. Padahal beliau master, beliau suhu, beliau sang guru. Tapi di saat itu beliau menjadi murid karena dia belum mengetahui hadis yang beliau inginkan. Di saat itu beliau berguru kepada sahabat yang lain dengan effortnya di dalam menuntut ilmu yang demikian. Maka itulah tawadhu'nya Abdullah bin Abbas yang menjadikan Allah mengangkat derajatnya. Siapapun orang-orang yang menuntut ilmu agama, maka janji dari Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Jadi semangat para santri sekalian di dalam menuntut ilmu agama. Kemudian Syekh mengatakan, wa hakadha yanbaghi li talibil ilm an yusabiral musabaratal kibirah. Begitulah para santri, para penuntut ilmu, ketika dia menuntut ilmu harus mempunyai effort yang kuat, mempunyai konsisten yang tinggi, dan tidak mudah patah semangat. Semua ya, semua tempat menuntut ilmu itu ada plus minusnya, semua sama. Ada kelebihan, ada kekurangan. Maka saya masih ingat nasihat salah satu dosen kami, ya dulu waktu kami kuliah, di antara yang beliau nasihatkan ketika melihat fenomena sebagian penuntut ilmu suka berpindah-pindah pondok pesantren. Setahun tengkar sama temennya pindah, setahun masakannya nggak enak pindah lagi, setahun apa lagi? Nggak ada lapangan bola pindah lagi. Pokoknya nggak ada yang cocok sedikit pindah. Sebuah kalimat yang saya ingat,
la takun binal mudawwikin. Ya. Jangan kalian menjadi orang yang suka mencicip saja. Icip-icip saja. Kalau kalian masak ya icip-icip enggak apa-apa. Tapi kalau mondok, bismillah. Program berapa tahun ikuti sampai selesai. Ya sunnah program 3 tahun ya sudah 3 tahun selesai. Ya, jangan di tengah jalan pindah dan pindah. Namanya mudawwik. Kalau perempuan mudawwiqat ya. Yang suka icip-icip saja. Jadi kalian harus apa? Harus apa? Berazam bahwa saya di sini programnya sekian tahun, selesaikan. Sekian tahun insyaallah Allah akan berikan kemudahan. Wa yurwa aidan an Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Contoh lain, Syekh Ibnu Utsaimin setelah memberikan satu contoh effortnya ulamanya para sahabat yaitu Abdullah bin Abbas, kemudian Syekh Ibnu Utsaimin memberikan satu contoh lagi bagaimana effortnya menuntut ilmu seorang imam, apalagi seorang imam yang dikenal di tengah-tengah kita, yaitu Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Annahu istadhafahul Imam Ahmad dzata lailatin faqadima lahul asya fa'akala Asy-Syafi'i thumma tafarraqa ar-rajulani ila manamihima fabaqiya Asy-Syafi'i rahimahullah yufakkiru fi istinbati ahkamin min haditsin wa huwa qaulun nabi sallallahu alaihi wasallam ya Aba Umair ma fa'alan nughair. Ya, kisahnya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala tatkala berkunjung bertamu ke rumahnya Imam Ahmad suatu malam, maka dihidangkan kepada beliau al-asya, hidangan makan malam. Fa'akala Syafi'i, Imam Syafi'i segera menyantapnya. Wong dihidangkan. So, di sini ada pelajaran berharga yang mungkin ya kadang-kadang kita pun menolak ya. Tapi bagaimana kita bisa melihat Imam Syafi'i punya alasan tersendiri kenapa beliau menyantap dengan nikmat senikmatnya hidangan daripada Imam Ahmad. Segera dimakan. Setelah selesai tafarraqa rajulan ila manamihima. Sudah malam. Maka mereka berdua berpisah. Imam Ahmad dengan keluarganya di tempat tidurnya istirahat. Imam Syafi'i di tempat yang telah disediakan di ruang tamu tentunya. Fabaqiya Syafi'i. Di situ tinggal Imam Syafi'i rahimahullah. Yufakkiru fi istinbati ahkam hadis. Ternyata Imam Syafi'i tidak segera istirahat, tidak segera tidur. Beliau malah memikirkan hukum-hukum daripada sebuah hadis, yang mentakhrij sebuah hadis, mengambil faedah-faedah dari sebuah hadis. Hadisnya sebuah hadis yang pendek, hadis yang berbunyi ya Aba Umair ma fa'alan nughair. Abu Umair ini adiknya Anas bin Malik. Abu Umair ini adalah adiknya Anas bin Malik. Tahu kan kisah tentang Anas bin Malik? Anas bin Malik yang 10 tahun bersama Rasulullah SAW, yang dititipkan oleh ibundanya di saat para sahabat Nabi SAW berbondong-bondong memberikan hartanya untuk Islam. Ibunda Anas bin Malik tidak punya apa-apa kecuali Anas bin Malik. Suatu waktu ya, adiknya Anas bin Malik namanya Abu Umair itu punya burung, ya burung kecil. Kalau Anas ini Ibrahim ikan ya, ikan Ibrahim, ikan koi ya, buat mainan. Ikan apa? Ikan tarung-tarung, ikan cupang. Nah, lah mainannya Abu Umair ini burung mati, ya burungnya mati, nangis. Nama anak-anak ya. Anas bin Malik lapor kepada Rasulullah SAW, sehingga Rasulullah SAW menghampirinya dan mengatakan,
Ya Aba Umair, ma fa'alan nughair. Woi Abu Umair, diajak canda oleh Rasulullah SAW. Ya Abu Umair ini. Jadi Abu Umair ini bukan orang tua ya. Abu Umair ini anak-anak ini. Adiknya sahabat Anas bin Malik. Jadi adik-adik boleh kalau kalian membuat nama yang namanya diawali dengan Abu. Namanya kunyah. Abu Muhammad. Masih SMP panggil Abu Muhammad, tidak apa-apa. Abu Sa'ad, tidak apa-apa. Nah, ketika itu Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala lagi istinbat, mengambil faedah-faedah hadis Nabi SAW tentang kisah Ya Aba Umair ma fa'alan nughair. Ini kalimat sabda Nabi SAW. Wahai Abu Umair, apa yang dilakukan burungmu itu? Kok sampai nangis kayak ngono ki? Istimewanya apa sih gitu. Burungmu nyapa sih gitu loh. Diajak canda oleh Nabi SAW. Abu Umair kana mau ta'ir sagir yusamma nughair. Ya, kemudian dijelaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, Abu Umair adalah punya burung kecil namanya An-Nughair. Famata hadha at-ta'ir fahazina alaihi as-sabiyyu. Ketika burung itu mati, sedih anak itu. Jadi Abu Umair itu sobi, anak-anak. Ya, mungkin ya siapa anaknya Mas Wian, Aim ya, Ibrahim, Soleh, ya sekitar segitulah mungkin. Nangis. Wa kana Nabi SAW yudaibus sibyan. Nabi SAW datang mengajak canda anak itu, masya Allah. Ini Nabi SAW. Ya. Bisa bergaul dengan orang dewasa, bisa bergaul dengan para pemuda, bisa bergaul dengan anak. Ya, masya Allah, luar biasa. Karena Nabi SAW yudaibus sibyan wa yukallimu kulla insanin bima yaliqu bih. Dan mengajak bicara sesuai ya yang nyambung sama dia gitu. Ya, kalau ngomong sama anak-anak ya ngomong sama anak-anak. Ya, guyon begitu ya. Fa dhalla tulul lail yastanbitu min hadzal hadis wa yuqalu innahu istanbata minhu aktsara min alfi faidatin. Masyaallah. Imam Syafi'i tadi ternyata memikirkan faedah hukum-hukum yang ada dari kalimat atau hadis Nabi SAW Ya Aba Umair ma fa'alan nughair. Ternyata waktu berjalan terus ternyata semalam tidak tidur. Dan tahu adik-adik sekalian berapa faidah yang dikumpulkan oleh Imam Syafi'i? Aktsar min alfi faidatin, lebih dari 1000 faidah. Masya Allah, kita masih ingat kalau di kampus suruh ya kharij hadis 10 wis wangel ya Ustaz ya. Ya kalian sudah diperintah Ustaz Barit kharij hadis belum? Ya. Cari faedah hadis ini, kharij ya. Nanti insyaallah akan dapat tugas dari Ustaz Barit. Seperti itu. Jadi hadis, kemudian kita harus berpikir apa yang kita dapatkan dari hadis ini. Itu kok dapat 10 itu sudah mumtaz kalau kita itu. Imam Syafi'i 1000. Waktunya tidur. Ya, semalam. Masya Allah. Luar biasa. Ya. Effortnya penuntut ini. Azza Allah wa iyyakum jami'. Wala allahu idza stambata faidah jarra ilaiha haditsan akhar. Wa hakadha hatta tatimma falamma ya udzinal fajru atau adzanal muadzinul fajra. Ternyata Imam Syafi'i tadi mentakhrij hadis, mencari faedah hadis, mengumpulkan hukum-hukum hadis ya sampai terdengar azan subuh. Masya Allah. Berarti semalam suntuk ya, semalam suntuk. Qama Syafi'i rahimahullahu taala walam yatawadda thumma sarafa ila baiti. Kemudian Imam Syafi'i beranjak salat
Ya, kemudian pamit pulang ke rumah. Masya Allah. Ternyata apa yang dilakukan Imam Syafi'i ini tampak sekilas diperhatikan oleh keluarganya Imam Ahmad. Ya, terutama istrinya. Ya, kita baca di sini. Wa kana Imam Ahmad yusni alaihi inda ahli faqalulah. Ya, Imam Ahmad memuji tentang Imam Syafi'i yang luar biasa, sementara keluarganya mengatakan, "Ya Aba Abdullah, kaifa tusni ala hadzal rajul alladhi akala fa syariba wa nama wa lam yaqum wa shallal fajra biduni wudu'in." Insyaallah. Ya, namanya enggak tahu. Setaunya ya, namanya habis makan tuh tidur. Apa kata keluarganya? Wahai Abu Abdullah, wahai Imam Ahmad, mbok puji apike sing ndi wong kuwi. Kalau bahasa kita gitu ya. Wong kowe ngono apike kon ndi? Mbok suwi mangan yo mangan, bar ngono turu, tangi-tangi wis adzan subuh, ora wudu salat. Gak wudu, Imam Syafi'i tidak wudu di subuh itu waktu itu. Sambil dongkol gitu. Apike gek kondi. Bagusnya dari mana orang itu? Disuguhin makan, makannya dimakan dengan lahap, habis minum, tidur disangka tidur, bangun adzan subuh. Berarti tidak sholat malam. Ya. Kemudian apa? Sholat subuh tidak wudu. Terus pamit mulai. Ya wong ngopo le bahasa kita kan. Wong kok ngono apik kondi. Insyaallah. Ini juga bahaya suudzon ya. Fasuilal Imam Asy-Syafi'i. Maka ditanyakan hal itu kepada Imam Syafi'i rahimallahu taala faqala. Imam Syafi'i baru menjelaskan, amma kauni akaltu hatta afraghtul ina'a fadzalika li anni ma wajadtu ta'aman atyabu min ta'amil Imam Ahmad. Kenapa aku makan lahap habis yang di piring, yang di gelas? Ya, kenapa? Karena aku tidak mendapati makanan terenak kecuali makanannya Imam Ahmad. Beliau mengamalkan sebuah hadis Rasulullah SAW. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, la yakulu ta'amaka illa taqi. Kama qala Rasulullah SAW, jangan makan makanamu kecuali adalah orang bertakwa. Kenapa? Biar berkah. Yang punya orang bertakwa, yang makan orang bertakwa. Masya Allah. Jadi Imam Syafi'i menjadikan hidangan Imam Ahmad ini makanan atyab, dihidangkan oleh imam. Ini hidangannya ulama. Ya dintekno. Makanan terbaik. Tidak tahu itu makanannya apa, tidak disebutkan. Yang penting poinnya Imam Syafi'i menghabiskan itu semua karena yang menghidangkan siapa? Seorang imam, seorang ulama, Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Fa'aratu an amla abatani minhu. Maka kata Imam Syafi'i, maka aku ingin penuhi perutku dengan makanan terbaik. Makanannya orang yang bertakwa. Masya Allah. Wa amma kauni lam akum li salatil lail. Adapun aku di sana enggak salat malam. Fa innal ilma afdalu min qiyamil lail. Ya, ketika itu beliau menjawab di rumahnya Imam Ahmad, aku enggak salat malam karena aku berpandangan ilmu itu lebih utama daripada qiyamul lail. Jadi Imam Syafi'i nggak tidur bukan, nggak sholat bukan berarti tidur, enggak. Tetapi lagi apa? Istimbatah, lagi mengambil faedah sebuah
hadis. Yang disebutkan lebih dari 1000 faidah. Wa qad kuntu fakir fi hadzal hadis. Dan aku lagi memikirkan tentang hadis tersebut. Apa hadis apa tadi? Ya Aba Umair, ma fa'alan Nuqaim. Wa amma kauni lam atawadda. Adapun kok aku enggak wudu pas salat subuh. Lam atawadda li salatil fajri. Fa kuntu ala wudu'in li salatil isya. Karena aku masih punya wudu ketika salat terakhir yaitu salat isya. Jadi masih terjaga wudunya. Masya Allah. Ya, salat subuh menggunakan wudu salat isya. Bisa. Contohnya mana? Ini Imam Syafi'i. Syaratnya apa? Tidak tidur lah sampean yo gak mungkin. Ya. Tidak tidur di masjid. Tidak tidur tapi ya tidur. Nah. Jadi sudah terbantahkan semua. Jadi Imam Syafi'i sholat subuh tadi tidak berwudu, kenapa? Karena masih mempunyai wudu ketika sholat isya. Wala yuhibbu an yukallifahum bima'il wudu. Ya, dan Imam Syafi'i mencukupkan wudu tersebut dan tidak mengambil wudu untuk sholat subuh karena sudah sah. Ya, tidak perlu mengambil wudu kembali. Aqul ala kulli hal. Jadi kalau kalian bisa baca kitab ya. Tadi anak baca ini kondisi hujan. Alhamdulillah ya, di Kediri tadi itu mulai duhur itu sudah hujan deras. Ya, berangkat sudah hujan. Baca itu gitu ya. Jadi kalau nanti kalian semangat belajar, kalau bisa baca kitab sendiri itu kadang apa? Kita terbawa oleh penulis kitab. Apalagi kalau nanti kalian belajar sirah Nabi yang berbahasa Arab, seakan-akan kita hidup di zaman Nabi. Bisa terbawa, bisa ikut ketawa, bisa ikut tersenyum. Syaratnya apa? Faham. Gimana bisa paham? Sekarang belajar sungguh. Aku lu ala kulli hal. Innal musabarata fi talabil ilmi amrun muhimun. Ya. Pokoknya intine ya bahwa konsistensi, effort yang tinggi, tidak putus asa, terus menerus di dalam belajar itu suatu yang penting bagi penuntut ilmu. Fal nandur fi hadirin al-an hal nahnu ala hadhil muthabar. Sekarang kita lihat diri kita. Sekarang kita masing-masing lihat diri kita. Adakah atau sudah adakah sifat al-muthabarah di dalam diri kita? Kalau belum, mari kita bersama-sama kita cipta kondisi bersama-sama, tercipta sebuah kondisi al-muthabarah fi talabil ilmi. Ya, al-muthabarah qarib ya dengan al-musabarah. Ya, sabar. Karena demikian. A'azzani Allahu wa iyyakum jami'an. Kemudian langsung saya singkat, kita beranjak ke yang nomor 3. Al-asbabul mu'inah yang ketiga. Setelah at-taqwa dan al-muthabarah, yang ketiga adalah al-hifdzu. Seorang penuntut ilmu harus menghafal. Ciri khas penuntut ilmu itu menghafal. Makanya kalian kalau pagi mulai hafalan Al-Quran, di kelas menghafalkan hadis, di kelas menghafalkan qawaid, di kelas menghafalkan dalil. Nah, karena penuntut ilmu apa? Qorib dengan al-hifdz, menghafal. Jadi nggak boleh anti menghafal, ya. Nggak boleh anti menghafal. Nah, sesuatu yang sulit kalau didasari dengan niat yang kuat
dan pertolongan Allah dengan kita minta pertolongan kepada Allah, maka semua akan menjadi mudah. Ya. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala setiap pagi. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Setiap pagi jangan sampai ditinggalkan doa ini. Termasuk zikir pagi secara sempurna. Fayajibu ala talibil ilmi al-hirsu ala al-mudzakarati. Wajib bagi para penuntut ilmu untuk semangat di dalam murajaah, mudzakarah, ya, belajar dan murajaah. Kalian diberikan waktu murajaah. Di waktu yang belajar. Semua ditaruh pada tempatnya. Wa dhabtu ma ta'allamahu imma bihifdhihi fi sadrihi au kitabatihi. Yang mana menghafal itu ada dua, yaitu menghafal, benar-benar menghafal dengan di dalam dadanya, atau menghafal yang kalian lakukan sekarang, masya Allah, al-hifdzu bi kitabatihi, dengan mencatat. Itu bagian dari menghafal. Ya, masya Allah, saya melihat semuanya mencatat, luar biasa. Ya, jarang dijumpai di ma'had yang lain tertib ya. Ma'had sunnah ini luar biasa. Ya, bisa disampaikan di halayak. Ya, mondok yang nikmat di mana? Di as-sunnah. Pemirsa semua mau mondok di as-sunnah Penataran. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Fa innal insan aurdatun lin nisyan. Karena manusia itu tempatnya lupa. Yusamal insan binisyaniha. Minimal kalau kita punya catatan. Nah, Ustaz juga punya catatan sebelum ngajar, belajar, ya. Ringkas-ringkas dulu. Buat oret-oretan dulu. Biar apa? Kalau nanti lupa dalilnya juga bisa dibuka. Oh, ini. Karena ya kadang kita menghafalnya susah, hilangnya cepat. Tapi kalau punya catatan bisa dibuka. Maka Syekh saya menyebutkan bihifdi bisadr au bil kitabah. Karena manusia tempatnya lupa. Fa idza lam yahris alal murajaah, ya, maka seorang apabila dia tidak gemar murajaah, tidak semangat murajaah dan mengulang pelajaran ma ta'allamuhu, fa inna dzalika yudhi'u min wa yansahu, maka dia seperti menghilangkan ilmunya dan melupakannya. Waqad qil, dan ada yang mengatakan al ilmu saydun wal kitabatu qaiduhu. Ilmu itu sebuah buruan, dan kitabah itu pengikatnya. Qayyid suyuduka atau qayyid suyudaka bil hibali al wathiqah. Maka ikatlah buruanmu tadi. Kita berburu, mencari hewan berburu itu susah apa mudah? Susah. Kalian berburu apa? Bisa dibayangkan. Berburu macan gitu. Harus ke atas Gunung Kelut dulu ya. Jalannya dos dapat macan. Sampai ketemu macannya sudah dipegang, tidak diikat, yo lari. Maka kata Syekh, apa, ilmu itu seperti buruan dan mencatat itu seperti mengikatnya. Maka ikatlah buruanmu dengan ikatan yang kuat, ditali yang kuat, ya, biar tidak pergi. Famanil hamaqah antusida ghazalatan. Ya, ada orang yang bodoh, dia itu berburu ghazalah. Ghazali, apa Ghazali? Karang menjangan. Apa? Yang larinya cepat itu. Kijangnya, bukan rover. Kijang.
Kijang hewan ya, bukan kijang mobil. Larinya kan cepat. Ghazali sudah tahu badannya, larinya cepat, gesit, sudah ditangkap ini, tidak diikat ya. Wa tatrukuha bainal khalaiq taliq, dibiarkan di situ. Yo hilang. Ya, pergi ya, berburu Ghazali, berburu kijang yang dia cepat larinya, gesit ya, sudah ditangkap tapi dibiarkan tidak ditali. Hilang tidak? Yo hilang. Naam. Azani Allah wa iyyakum jami'an. Wa minat turuqul lati tu'inu ala hifdzil ilm wa dhabtihi an yahtadiyal insan bi ilmihi. Qala Allah Ta'ala walladzina ihtadaw zadahum huda wa atahum taqwahum. Wa qala wa yazidullahu alladzina ihtadaw huda wa kullama amilal insanu bi'ilmihi zadahullahu hifdan wa fahman li umumi qaulihi ta'ala zadahum huda. Dan di antara ya minat turuk, sebab-sebab ya atau jalan-jalan yang membantu kita di dalam menjaga ilmu dan menguatkan ilmu ya daripada petunjuk Allah Subhanahu wa taala adalah sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Muhammad, walladzina ihtadaw zadahum huda wa atahum taqwahum. Wa qala wa yazidullahu alladzina ihtadaw huda. Fakullama, maka ketika amilal insanu bi ilmihi, ketika manusia itu mengamalkan ilmunya, zadahullahu hifdhan, maka Allah akan menambahkan kepadanya hifdhan, penjagaan, wa fahman, dan pemahaman li umumi qaulihi ta'ala zadahum huda. Nah, terakhir yang keempat, al asbabul mu'inah fi talabil ilmi, at-taqwa, al-muthabarah, al-hifdh. Jadi nomor 3 apa? Al-hifdh, bahwa seorang penuntut ilmu adalah menghafal. Jadi jangan gampang marah kalau Ustadz kasih tugas menghafal. Ifad hadhil qawaid, hafalkan kaidah ini yang sudah mulai belajar nahwu ya, belajar sharaf. Ifad hadhil qawaid ya, dihafalkan. Ya, penuntut ilmu harus menghafal. Nah, azani Allah wa iyyakum jami'an. Yang keempat, rabi'an mulazamatul ulama, bermulazamah, duduk dengan para ulama, duduk dengan ahli ilmu, dan azam kalian sudah apa? Sudah sejalan yang benar. Di antara mulazamatul ulama adalah kalian hadir di sebuah pesantren yang di dalamnya ada para ahli ilmu, para ustadz yang mengajarkan ilmu daripada asatidzah yang telah mempunyai ilmu yang berkompeten di bidang masing-masing. Maka kalian hadir di sini adalah sebuah pilihan yang tepat ya di dalam menuntut ilmu agama ya, belajar bersama ahli ilmu. Azani Allah wa iyyakum jami'an. Qala Syekh rahimallahu taala, yajibu ala talibil ilm an yasta'ina billahi azza wa jalla thumma bi ahli ilm wa yasta'inu bima katabu fi kutubihim li'anna al-iktisara ala mujarrad al-qira'ah wal mutalah yahtaju ila waqtin tawil bila fi man jalasa ila alimin yubayyin lahu wa yasra'u lahu wa yuniru lahu at-tariq. Masya Allah. Wajib bagi para penuntut ilmu yang pertama dia meminta tolong kepada Allah. Apapun yang kita mau kerjakan, awali dengan minta tolong kepada Allah. Jangan minta tolong kepada Allah tatkala kepepet. Ya. Ini saya ulangi. Awali semua kegiatan kita
dengan apa? Minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan dijadikan apa? Sebab terakhir. Sudah nggak kuat mikir, sudah buntu, baru ya Allah berilah jalan keluar. Dari awal apapun kegiatan kita minta pertolongan kepada Allah. Ya, pagi hari. Makanya saya ingatkan untuk apa? Zikir pagi dan sore. Ya, baca-baca zikir pagi untuk menguatkan bagaimana di hari itu kalian semangat menuntut ilmu. Doa-doa pembuka ilmu dibaca semuanya. Di antaranya tadi Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri, dan seterusnya. Ya, dibaca. Biar hari itu kalian kuat dalam belajar. Tsumma bi ahlil ilmi. Kalau kita sudah minta tolong kepada Allah, baru ya dengan ahli ilmu. Kita minta ilmu kepada mereka. Ya, minta ilmu kepada para asatidz. Ya, memperhatikan apa yang diajarkan para asatidz. Mencatat dengan baik, memperhatikan dengan baik, dan menjaga adab yang baik. Ya, ini penting. Ya, dengan para asatidz, dengan para ulama, maka kita harus apa? Beradab. Ya, jaga adabnya dengan para ustadz. Azani Allah wa iyyakum jami'an. Bisa dibayangkan ketika seorang hanya membaca karangan tulisan para ulama, tentu membutuhkan waktu yang sangat panjang. Berbeda ketika kita hadir di sebuah majelis dengan para ulama, dengan para pengajar, dengan para ustadz yang menjelaskan 1, 2, 3, 4, 5 dijelaskan dengan cepat, maka kita banyak mendapatkan faedah daripada ilmu yang diajarkan. Azani Allah wa iyyakum jami'an. Dan semua itu membutuhkan kesabaran. Wala haula wala quwata illa billah. Banyak minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebuah hadis senantiasa teringat, ketika kita menjaga Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menjaga kita. Ketika kita minta tolong kepada Allah, Allah akan berikan pertolongan kepada kita. Bagaimana Nabi SAW memberikan sebuah wejangan kepada sahabat yang masih kecil, yaitu Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, yang ketika itu masih usia 10 tahun. Ya gulam, inni u'allimuka kalimatin. Nah, aku ajarkan kepadamu beberapa kalimat penting. Apa kata Nabi SAW? Ifadillaha yahfadka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Ifadillaha tajidhu tujahak. Jagalah Allah, niscaya Allah akan kau dapati di hadapan. Ketika kita menjaga kewajiban yang harus kita tunaikan, meninggalkan larangan-larangan yang harus ditinggalkan, maka ketika kita mendapatkan sebuah hal yang perlu diselesaikan, maka solusi akan datang dengan cepat. Adalah kemudahan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Idza sa'alta fas'alillah. Kalau kau minta kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kau minta tolong kepada Allah. Azani Allah wa iyyakum jami'an. Kemudian Nabi SAW menjelaskan tentang masalah takdir. Sesuatu yang tidak akan menimpamu tidak akan menimpamu. Sesuatu yang akan menimpamu, kalau takdirkan menimpamu, pasti menimpamu. Maka kita terus berada di jalan yang benar, tidak gentar menghadapi apapun dan siapapun. Ketika kita menjaga Allah Subhanahu wa taala, yakin Allah akan menjaga kita. Allah bersama kita. Kita tutup majelis pada malam hari ini karena waktu sudah menunjukkan waktu Isya. Al-afu minkum katsiran. Nahtatim bi doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.